masuk sebab kepemilikan yang kedua, yaitu waris ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kepemilikan yang kedua adalah waris. Jadi waris termasuk dalam kategori sebab kepemilikan individu untuk dapat memiliki harta. Penetapan waris didasarkan pada nas Quran yang bersifat qot'i, bersifat tauqifi, dan tidak disertai dengan ilat. Nah, sebagaimana sebelumnya sudah kita jelaskan, yang dimaksud sebab kepemilikan itu harus dari tidak ada menjadi punya, menjadi memiliki. Ini selalu kita ingatkan, beda antara sebab kepemilikan dengan pengembangan kepemilikan. Pengembangan kepemilikan atau tanmiyatul milkiyah itu harus ada modal sebelumnya atau harus ada harta sebelumnya untuk dikembangkan lagi. Sedangkan sebab kepemilikan itu harus dari tidak ada kemudian menjadi memiliki suatu harta. Nah, sebelumnya juga sudah kita jelaskan bahwa pandangan Islam seluruh harta itu adalah milik Allah. Maka manusia itu boleh memiliki harta milik Allah itu asal mengikuti izin dari Allah. Nah, sebab-sebab kepemilikan yang kita bahas ini adalah merupakan izin dari Allah. Bagi orang yang awalnya tidak memiliki harta apa-apa, kemudian bisa menjadi memiliki harta. Nah, dari izin Allah itu kemudian dirumuskan oleh ulama dengan metode istiqro'i tadi, ternyata ada 5 sebab kepemilikan. Nah, dari 5 itu yang aktif hanya satu sebenarnya, yaitu sebab kepemilikan dengan bekerja. Nah, bekerja itu sudah kita jelaskan ada 7 sumbernya ya. Itu istilah kita ya, itu lowongan pekerjaan yang diberikan oleh Islam, di mana kita bisa bekerja tanpa modal. Kita benar-benar bisa bekerja hanya mengandalkan tenaga kita, pikiran kita. Dari kita tidak punya harta, sehingga punya harta. Itu aktif, kita bisa bekerja. Apalagi sebagai laki-laki ada kewajiban untuk bekerja, sehingga Allah sudah memberikan jalan. Tidak usah khawatir. Kerja itu tidak harus dengan modal. Bisnis tidak harus dengan modal. Kita bisa bekerja dengan modal yang diberikan Allah berupa tenaga dan pikiran kita. Itulah kerja yang merupakan sebab kepemilikan yang pertama. Ada 7 dan sudah kita pelajari. Sekarang sebab kepemilikan yang kedua, termasuk nanti yang ketiga, yang keempat, yang kelima, semuanya ini sebenarnya pasif. Sebenarnya semuanya pasif, artinya apa? Tidak memerlukan effort, ya. Tidak memerlukan effort, baik tenaga maupun harta. Kenapa? Ya karena, mohon maaf ya, tinggal menunggu. Seperti sebab kepemilikan yang kedua ini waris. Waris kan harus menunggu, tidak boleh aktif. Malah bahaya kalau aktif itu. Misalnya orang tuanya sudah tua, sakit-sakitan, padahal kaya raya, tapi nggak juga meninggal-meninggal gitu loh. Ini orang tuanya kok nggak segera meninggal, akhirnya mungkin diracun atau disuntik mati supaya segera meninggal. Nah, itu malah malah menutup istilah dalam apa hukum WATI itu menjadi manik ya, menjadi pencegah dia untuk mendapatkan waris gitu loh. Jadi waris itu tidak boleh diperoleh secara aktif, maksudnya yang mewarisi itu kemudian dibunuh. Jadi kalau anak membunuh orang tuanya, itu malah kena manik ya, tercegah dia untuk mendapatkan warisan. Manik itu kebalikannya sebab ya. Jadi hukum wati itu ada 5 sebab, syarat, manik, kemudian yang keempat azimah rukhsah, yang kelima sah batal fasad. Nah ini dibahas di apa akademi akademi bisnis berkah. Nah oleh karena itu kita harus memahami
waris itu memang bersifat pasif, menunggu. Kalau yang mewariskan itu meninggal dunia, maka ada hak bagi ahli waris untuk memiliki harta. Oleh karena itu, di sini ada penjelasan. Penetapan waris itu didasarkan pada nas-nas Quran, hadis yang qot'i. Jadi termasuk hukum yang qot'i itu adalah hukum waris ya, faraid ya, kalau dalam fikihnya. Bersifat tauqifi. Tauqifi itu apa? Ya kalau bahasa Inggris taken for granted itu. Tauqifi itu terima jadi. Contoh tauqifi itu dalam kebanyakan dalam urusan ibadah. Itu bersifat tauqifi. Misalnya tadi sholat subuh ya. Sholat subuh itu 2 rakaat. Itu bersifat tauqifi. Dalam tanda kutip tidak ada reasoningnya. Kenapa? Kalau subuh kok 2 rakaat? Justru kalau zuhur kok 4 rakaat? Ini kalau diotak-atik pakai logika kita kan sebenarnya kebalik. Subuh itu lagi enak-enaknya olahraga. Subuh itu enak untuk banyak bergerak. Makanya sholat ya mestinya rakaatnya lebih banyak. Mestinya subuh lagi seger-segernya itu 4 rakaat. Zuhur lagi ngantuk-ngantuknya mestinya 2 rakaat saja. Ini kalau pakai logika kita, pakai reasoning kita. Nah itu tidak boleh. Untuk dalil-dalil yang bersifat tauqifi itu kita hanya terima begitu saja. Sami'na wa ata'na. Dan tidak memiliki ilat. Ilat itu ya semacam reasoningnya itu atau sababul hukmi atau istilah yang lain al-ba'is anil hukmi. Jadi ilat itu pembangkit hukum. Jadi ada memang nas-nas Quran, dalil-dalil Quran yang mengandung ilat dan ada yang tidak mengandung ilat. Bedanya apa? Kalau mengandung ilat nanti bisa dikiaskan kepada perkara-perkara yang lain. Tapi kalau tidak mengandung ilat, ya berarti apa? Tidak bisa dikiaskan. Nah, aturan-aturan waris ini bersifat tauqifi, tidak mengandung ilat, dan ini hukum-hukum yang qot'i. Maka kalau menyimpang itu, mohon maaf ya, bahaya ya. Jadi ukuran orang itu bisa, mohon maaf ya, bisa keluar dari agama Islam itu kalau sudah menyimpang dari hukum yang qot'i. Nah, menurut para ulama, qot'i itu kriterianya 2 ya. Qot'i itu bisa diperoleh dari subutnya, disebut qot'i subut, bisa diperoleh dari dalalahnya, disebut qot'i dalalah. Jadi kalau ada dalil yang secara subut itu qot'i, subut itu periwayatannya. Jalur periwayatannya itu kalau mutawatir, diriwayatkan secara jamaah dari Tobakoh ke Tobakoh itu oleh jamaah, dari Rasul kepada sahabat secara jamaah, dari sahabat kepada tabi'in secara jamaah, kepada tabi'ut tabi'in secara jamaah, itu berarti apa? Berarti mutawatir. Kalau apa periwayatannya mutawatir dari Tobakoh kepada Tobakoh berikutnya itu disebut qot'i tsubut. Kemudian diperiksa dalalahnya. Kalau dalalahnya itu bisa difahami, tidak mengandung bias, tidak ada multi tafsir, tidak apa, tidak mengandung makna-makna yang berbeda-beda atau mustarok, maka itu disebut qot'i dalalah. Jadi kalau ada dalil secara subut itu qot'i, secara dalalah qot'i, maka itu disebut hukum yang qot'i. Jadi kalau menyimpang dari itu, mengingkari hukum yang qot'i itu bisa jatuh murtad ya, mohon maaf. Maka hukum waris itu termasuk hukum yang qot'i. Walaupun ada sebagian dari orang Islam yang terkena aliran liberal ya. Sekarang kemudian namanya berubah aliran Nusantara, makanya diplesetkan dengan ANUS ya, disingkat ANUS. Aliran Nusantara itu sukanya menyentuh hal-hal yang qot'i itu
diporak-porandakan lagi, termasuk hukum waris. Mohon maaf ya, saya sebut tokoh dulu yang memulai liberalisasi di kampus-kampus Islam itu Menteri Agama kita ya, Bapak Munawir Sazali, ketika menulis buku Reaktualisasi Islam, itu justru yang dipakai contoh itu adalah hukum waris. Hukum waris. Hukum waris yang oleh para ulama sudah dianggap qot'i itu bisa diobrak-abrik lagi. Padahal di sini dikatakan hati-hati, waris itu adalah hukum yang qot'i. Kenapa? Kita melihatnya harus dengan kacamata yang mendasar dari pandangan ekonomi Islam yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa menurut pandangan ekonomi Islam, seluruh harta yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Ini yang paling fundamental ya, paling penting. Kita harus memandang bahwa seluruh harta kekayaan di atas muka bumi ini adalah milik Allah. Makanya manusia boleh memiliki asal ada izin. Dan statusnya adalah istikhlaf. Ini sudah berulang-ulang kali kita sampaikan. Harus ada izin Allah. Istikhlaf itu maknanya hanya penguasaan, bukan pemilik hakiki. Pemilik hakiki tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau posisinya istikhlaf, maka kalau orang itu meninggal, berarti apa? Harta itu kembali kepada pemiliknya. Orang yang meninggal itu hartanya bukan milik ahli waris. Begitu orang meninggal, berarti hartanya kembali kepada pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan berikutnya, bolehkah manusia memiliki harta yang sudah ditinggal mati pemiliknya? Jawabannya boleh, asalkan ada izin dari Allah. Nah, ini kan yang ngatur Allah, bukan ahli waris. Makanya harus bersandar penuh kepada dalil-dalil Quran dan Sunnah. Apalagi kalau hitungan itu biasanya bersifat qot'i, tidak ada multitafsir. 100 itu ya 100, bukan 101. Tidak bisa dimaknai 1000. Hitungan-hitungan setengah ya setengah, bukan sepertiga. Itulah yang disebut qot'i dalalah tadi. Dan bersifat tauqifi, tidak ada reasoningnya, tidak ada ilatnya. Kenapa kalau apa seorang suami meninggal itu nanti istri dapat misalnya seperdelapannya, ini reasoningnya gimana? Dan seterusnya. Ini makna eh, waris itu hukumnya bersifat qot'i, bersifat tauqifi, dan tidak mengandung ilat. Ini penting sekali. Karena hukum waris sekarang sudah mulai ditinggalkan, ya, dirusak oleh pemahaman-pemahaman Islam liberal tadi. Nah, di antara dalil ketentuan waris dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, Allah berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil ungsayain. Nah, ini kan tidak menimbulkan bias pemahaman. Ini namanya qot'i dalalah. Dan ini berasal dari ayat Quran. Dan ayat Quran itu juga qot'i tsubut. Yusikumullahu. Allah telah mewasiatkan atau mensyariatkan bagimu. Nah, ini harus dipandang bahwa orang yang meninggal itu hartanya kembali kepada Allah sebagai pemilik yang hakiki. Terus bagaimana pemiliknya itu akan membagi kepada ahli warisnya? Allah berfirman, Yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris itu bagi anakmu, yaitu apa? Lidzakari, bagi seorang anak laki-laki, mislu khazil unsayain. Itu sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ini namanya qot'i dalalah. Jadi, mohon maaf, ini tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau menurut Bapak Munawir Sazali tadi kan, menafsirkan Quran itu bisa secara kontekstual gitu loh. Maksudnya apa? Pembagian waris laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian itu hanya cocok di zaman Nabi di mana masyarakatnya adalah masyarakat patrialistik.
masyarakat di mana yang bekerja itu adalah laki-lakinya, suaminya. Dan istri dan anak-anak itu nafkahnya ditanggung oleh suami. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Sekarang laki-laki bekerja, perempuan bekerja, suami bekerja, istri bekerja. Dan masing-masing juga menanggung nafkah untuk anak-anaknya. Maka kata Bapak Munawir, kalau itu pembagian waris 2:1, itu tidak adil. Karena yang menanggung nafkah keluarga itu laki-laki dan perempuan. Maka pembagian waris yang adil itu 1:1. Itulah yang kemudian menjadi tonggak pondasi tafsir kontekstual. Ini cikal bakal terjadinya liberalisasi hukum syariat Islam di Indonesia dan memunculkan aliran Islam liberal, aliran Islam Nusantara tadi. Nah, ini menurut pandangan para ulama sebenarnya tidak boleh. Jadi ini adalah hukum yang bersifat qat'i, tauqifi, dan tidak mengandung ilah. Kenapa? Karena pandangan perspektif dari ekonomi Islam yaitu harta itu milik Allah. Kalau orang meninggal kembali kepada Allah dan pembagiannya harus tunduk secara tauqifi, taken for granted, terserah Allah. Tidak perlu diotak-atik lagi. Tidak ada ilatnya, tidak ada reasoningnya. Itu contoh pembagian waris dalam